Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hai, ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik sudah siap tonton video kita pada malam hari ini? Ya dong ya, karena kenapa? Karena materi yang kita akan sajikan malam ini merupakan materi yang istimewa seperti kalian. Oke, adik-adik ya, kita akan membahas tentang rangkaian RLC. Dan ini kalian pelajari di kelas 12 semester 1 ya. Jadi pantengin terus video ini dan jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe channel ini. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk di-share video ini ke kawan-kawanmu, tetanggamu, siapapun itu, sehingga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Karena adik-adik tahu gak, siapa yang menebar manfaat dia akan mendapatkan kebaikan terhadapnya ya. Oke adik-adik, langsung aja kita mulai rangkaian RLC nih. Rangkaian RLC ini rangkaian RLC. Nah, apa sih RLC? Ya. Nah, adik-adik, RLC ini R itu singkatan dari resistor. Nah, kalau di rangkaian dia gambarnya seperti ini. Nah, simbolnya R ya. Oke. Kemudian selanjutnya nih ada L. L itu apa? L itu ialah induktor. Simbolnya seperti ini kalau di dalam rangkaian. Nih, seperti ini ya. Oke. Disimbolkan dengan L. L itu induktansi diri. Kemudian C. C itu ialah kapasitor. Kapasitor. Simbolnya seperti ini. Ini harus pelan-pelan. Karena kalau dia beda ketinggian aja, dia menjadi tegangan ya. Oke. Nah, semua ini di RLC ini dirangkai seri di dalam suatu rangkaian, dirangkai seri. Jadi ada R, ada induktor, ada kapasitor yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan biasanya dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik ya. Nah, ini dia. Oke, ini ada R, ini ada L, ini ada C ya. Nah, apa yang kita pelajari di rangkaian RLC ini? Sebenarnya kita belajar sama ya seperti yang kita pelajari di rangkaian listrik biasa. Kita belajar yang pertama hambatan. Kemudian yang kedua tegangan. Yang ketiga itu kita juga belajar arus listrik. Ya. Nah, untuk hambatan di R itu ada hambatannya. Hambatan di R disimbolkan dengan R. Ya. Kemudian hambatan ternyata di L itu juga ada hambatannya. Hambatan di L itu simbolnya XL. Nah, ya. Simbolnya XL. Oke. XL itu apa? Reaktif induktif namanya. Jadi XL itu ialah reaktif induktif, ditulis aja di sini. Reaktif induktif. Hambatan di C, hambatan di C namanya XC. Simbol XC namanya reaktif kapasitif. Nah, kalau nilai R nggak perlu dicari karena memang R biasanya ada di dalam soal. Tapi kadang XL sama XC ini nggak ada di dalam soal, maka kita harus cari XL-nya itu dirumuskan
omega dikali dengan L. Omega itu apa? Kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Sudut. Nah, kalau XC itu 1 per omega dikali dengan C. Ya, 1 per omega dikali dengan C. Hambatan total. Hambatan total itu namanya impedensi. Disimbolkan dengan Z. Nah, untuk mencari Z bisa. Caranya gimana? Mudah aja. Nih rumusnya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, ini dia rumusnya ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Itu merupakan rumus hambatan total ya. Hambatan pada L sudah kita cari tahu, hambatan pada C juga kita sudah cari tahu. Oke. Nah, kita juga belajar tegangan ya. Tegangan juga kita belajar. Tegangan itu kalau tegangan pada R ya simbolnya tetap V ya. Nah, tegangan pada R itu namanya VR. Rumusnya I dikali dengan R. Gitu. Kemudian tegangan pada L namanya VL. Tegangan pada induktor namanya VL. Nah, VL itu I dikali dengan XL. Nah, sedangkan tegangan pada C itu namanya PC. Simbolnya I dikali dengan XC. Kalau tegangan total gimana? Tegangan total P total akar dari PR kuadrat ditambah VL dikurang VC dikuadratkan. Ini tegangan total. Kan sama setipe rumusnya. Nah, arus yang mengalir di R itu sama nilainya dengan arus yang mengalir di L, sama nilainya dengan arus yang mengalir di C, sama dengan arus total. Nah, untuk mencari arus total gimana? Ya, mudah aja. Arus total. Ya, arus total itu I. Total itu apa sih rumusnya di hukum Ohm? V dibagi R. Yes, benar banget. Tapi kalau di RLC ini I totalnya ya jelas jadi V total dibagi dengan Z. Ini dia. Ya, kalau sudah mendapatkan nilai I total, maka untuk nilai VR, VL, VC nya udah bisa dijawab semua. Nah, ini merupakan rangkaian RLC ya. Jadi ada resistor, ada induktor, ada kapasitor yang dirangkai secara seri. Ya, jadi yang kita pelajari itu rangkaian RLC seri. Nah, induktor itu ya ini, kapasitor itu yang ini. Kemudian di situ ada hambatan juga. Nah, dan di rangkaian RLC ini juga kita belajar juga hambatan kita belajar, tegangan kita belajar, arus listrik kita belajar. Nah, hambatan itu R, kemudian hambatan pada L, pada induktor itu ada XL, kemudian ada hambatan pada kapasitor juga namanya XC, ada hambatan total ya, ada tegangan pada masing-masing komponen, kemudian arus total itu sama dengan arus yang mengalir di R, arus yang mengalir di L, dan arus yang mengalir di C ya. Nah, untuk tipe soalnya kemungkinan sih kita akan bahas di
episode berikutnya ya adik-adik. Kenapa? Karena untuk malam ini kita nggak cukup untuk membahas soal-soalnya, waktunya nggak cukup ya. Jadi untuk hari ini sih kita fokus membahas rangkaian RLC aja. Secara umum sih gambaran rangkaian itu seperti apa ini sudah digambarkan, kemudian rumus-rumus yang berlaku seperti apa. Nah, selain rangkaian RLC, kita juga sebenarnya membahas tentang arus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Jadi di situ nanti kita akan belajar tegangan efektif, tegangan maksimum, arus efektif, arus maksimum ya. Sebenarnya banyak sih yang kita pelajari di rangkaian ini, RLC ini. Cuman memang kita akan penggal-penggal materinya sehingga kalian nggak bosen ya dalam membahas materi untuk rangkaian RLC. Nah, untuk kali ini adik-adik ya, rangkaian ini dulu, materi ini dulu yang kita sampaikan. Nanti di next episode akan ada lanjutan lagi ya, jadi to be continue. Oke. Nah, adik-adik itu saja untuk rangkaian RLC ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan berikan juga ya rangkaian kelanjutan dari materi rangkaian RLC ini. Oke. Sukses terus adik-adik untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa rajin-rajin tonton semua video yang ada di channel Kursi Guru. Jangan tonton sendiri ya, ajak kawan untuk nontonnya atau share videonya untuk kawan kalian. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.